Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, lanjut saja ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni. Bab 131. Tanyakan langsung. Di gedung Agung Jaya Group, Dilah berlari cepat menuju ruang Ipan. Setelah saat dia menerima salah satu laporan dari pengurus gedung apartemen yang tidak jauh dari Universitas Bina Jaya. Tuan, Dilah memberikan laporan yang dia bawa pada Ipan. Menurut laporan pengurus di sana, pengacara Nijam meminta izin pada pengurus. Apartemen yang dia miliki akan dihuni oleh seseorang. Bukankah hak Nijam menyerahkan apartemennya atau menyewakannya? Hanya saja dia ikuti peraturan yang berlaku. Memang begitu, Tuan. Pengacara Nijam juga mengikuti peraturan. Tapi yang akan menempati apartemen itu Nona Diana. Bukankah Anda juga mempersiapkan satu unit apartemen untuk Nona Diana di sana? Ipan terdiam mengetahui Nijam akan meminjamkan apartemen miliknya pada Diana. Mungkin Diana lebih nyaman menerima bantuan dari Nijam dibanding diriku. Mereka sudah mengenal cukup lama, sedang denganku, Diana baru mengenal. Setelah kami bertunangan, tidak masalah jika Diana mau. Pengacara Nijam meminta perbaikan pada beberapa bagian di apartemennya. Kamu urus semuanya, Dilah. Buat apartemen Nijam senyaman mungkin untuk Diana. Apa yang kamu butuhkan untuk di apartemen Nijam, ambil saja dari unit yang aku sediakan untuk Diana, untuk menghemat waktu. Baik, Tuan. Kalau begitu, saya mau ke gedung itu untuk mengawasi beberapa perubahan di sana. Dilah segera pergi meninggalkan ruangan Ipan. Universitas Bina Jaya, Rosel mulai menyusun rencana untuk mewujudkan keinginan Diana. Mereka sama-sama bekerja keras mencari tahu tentang perusahaan keluarga Bramantio. Rosel menyandalkan punggung di sandaran kursi. Aku tidak habis pikir, Diana. Bukankah kamu anak kandung dari salah satu putra Bramantio? Walau ayahmu sudah tiada, tapi kamu adalah bagian keluarga Bramantio. Kenapa mereka sesadis ini berusaha menghabisimu? Tanyakan langsung pada mereka, sahut Diana. Malam menyapa kota itu. Diana menyerahkan semua urusan itu pada Rosel. Ting, suara pesannya masuk menghentikan langkah Diana. Dia segera membaca pesan itu. Diana, malam ini kamu menginap di apartemenku saja. Jaraknya sangat dekat dengan Universitas Bina Jaya. Hanya berjalan kaki, sebentar kamu sampai di blok itu. Nijam memberikan lokasi gedung apartemen yang dia maksud. Kopermu sudah kuantar ke sana. Pihak apartemen juga sudah memberi izin. Diana segera mempercepat langkahnya menuju apartemen yang Nijam maksud. Saat Diana keluar dari gedung, terlihat riak hujan mulai turun. Merasa jaraknya tidak terlalu jauh, Diana tetap berjalan menerobos riak-riak gerimis yang turun. Diana berjalan begitu santai, membiarkan setiap tetesan gerimis menyapa tubuhnya. Tiba-tiba ada seseorang yang memayunginya. Diana menoleh ke sampingnya. Dia sangat terkejut melihat Ipan. "Kenapa kamu di sini?" tanya Diana. "Kamu kenapa hujan-hujanan malam-malam begini?" Ipan balik bertanya. "Tujuanku sangat dekat. Nijam meminjamkan apartemennya yang ada di gedung itu untukku tempati." Diana menunjuk salah satu gedung yang menjulang tinggi. "Tujuan kita sama. Aku juga mau ke gedung itu." Ipan menunjuk bangunan yang sebelumnya Diana tunjuk. "Kenapa?" Banyak hal yang harus aku selesaikan di universitas. Jadi aku memutuskan untuk menginap di apartemenku yang ada di sana. Supaya aku tidak kehabisan waktu hanya untuk bolak-balik ke sini. Diana dan Ipan berjalan bersama menuju gedung tujuan mereka.
plap gelegar. Kilatan, kilat dan suara petir yang menggelegar membuat Diana terkejut dan sontak memeluk Ipan. Ipan terdiam di peluk Diana. "Kamu takut petir?" tanya Ipan lembut. Diana sadar. Dia memeluk Ipan. Perlahan dia melepaskan pelukannya. "Tidak, aku hanya terkejut." Ipan tersenyum. Dia melingkarkan sebelah lengannya di pundak Diana, menarik tubuh wanita itu agar berdekatan dengan tubuhnya. "Ya, mana mungkin wanita hebat sepertimu takut dengan petir. Tapi izinkan aku memelukmu sampai ke tempat tujuan kita." Sepanjang perjalanan sebelah tangan Ipan memeluk Diana, sedang tangan yang satunya memegang payung yang melindungi mereka dari tetesan gerimis yang terus membasahi permukaan bumi. Diana dan Ipan sampai di gedung yang mereka tuju. Diana berjalan mendekati dia, resepsionis di sana. "Permisi, Mbak, ada titipan untuk saya." "Atas nama Diana," ucapnya. Diana memberikan kartu pengenalnya. "Sebentar ya, Mbak." "Cepat, Mbak, dia sudah lelah seharian kuliah dan dia ingin kartu akses untuk ke apartemennya," sela Ipan. Resepsionis itu segera memberikan kartu akses menuju kamar Niyam. "Maaf Tuan, saya hanya bekerja sesuai prosedur." "Iya, saya tahu. Tapi saat ini dia sudah lelah dan kedinginan." Ipan berlalu begitu saja meninggalkan meja resepsionis. "Memang dia siapa, Mbak?" tanya Diana pada salah satu resepsionis. "Nona tidak kenal dia?" Resepsionis itu seakan tidak percaya. Diana hanya tersenyum. "Dia pemilik gedung ini." "Oh, terima kasih ya, Mbak," ucap Diana. Dia meraih kartu akses itu dan segera menyusul Ipan yang masih menunggunya di depan lift. "Tujuan kamu lantai berapa?" tanya Diana. "Lantai yang sama dengan apartemen Nijam." Diana segera memencet angka pada papan tombol lift. Beberapa menit kemudian, Ipan dan Diana sampai di tujuan mereka. Saat Diana membuka apartemen Nijam, Ipan juga mengikutinya. Diana tercengang melihat keadaan apartemen Nijam sama persis dengan desain apartemen Ipan. "Bagaimana bisa apartemen ini sama persis seperti apartemenmu?" tanya Diana. "Pekerjaan Dilah. Aku hanya memintanya mempersiapkan ruangan ini agar kamu nyaman. Apa yang dia kerjakan, aku juga tidak tahu." Diana masih melihat-lihat semua sudut apartemen Nijam. "Sana mandi, aku akan meminta seseorang untuk mempersiapkan makan malam untuk kita." Diana menganggukkan kepalanya. Setelah Ipan pergi, Diana pergi menuju kamar dan mencari kopernya. Saat Diana asik mengeluarkan keperluannya, tiba-tiba suara deringan handphone menyita perhatiannya. Diana segera meraih handphonenya. Terlihat nampak Pak Abimayu di identitas pemanggil. Diana segera menggeser ikon yang berwarna hijau. "Iya, Pak." "Diana, aku baru saja mempelajari motif dari dampak ledakan itu. Sangat jelas ledakan itu mentargetkan dirimu." "Tenang saja Diana, aku akan mengusut kasus ini dan mencari siapa pelakunya." "Terima kasih, Pak." "Bagaimana keadaanmu Diana?" "Aku baik-baik saja, Pak. Syukurlah." "Tingkatkan kewaspadaanmu dan jaga dirimu." "Terima kasih, Pak." Diana dan Abimayu menyudahi pembicaraan mereka di asrama laki-laki yang ada di Universitas Bina Jaya. Beberapa mahasiswa berkumpul di salah satu sudut asrama yang biasa mereka jadikan tempat untuk berkumpul. Sebagian besar mahasiswa di sana membicarakan Diana dan kecantikannya. "Bagiku, Diana adalah mahasiswi tercantik di universitas ini. Dia sangat serasi kalau bersanding dengan Lukas," ucap salah satu mahasiswa. "Kamu benar sekali. Diana cantik. Bersanding dengan Lukas, mahasiswa paling tampan di sini." Selain tampan, Lukas juga memiliki prestasi yang baik, tambah yang lainnya. "Baik apanya? Aku memang bukan orang baik, tapi di mataku Diana hanyalah seorang jalang," sela Lukas. "Jaga ucapanmu, Lukas," tegur Tavi. Tavi sangat emosi. Dia langsung mencengkeram kerah ke meja Lukas.
tidak ada yang pantas menjadi pendamping Diana di antara kalian semua. Selah Tabi. Mendengar ucapan Tabi, Lukas kesal. Dia segera menepis cengkeraman dengan Tabi dan menghempas kasar tangan itu. Terus yang pantas siapa? Dirimu? Lukas mendorong pelan tubuh Tabi. Aku memang tidak pantas untuk Diana, karena bagiku Diana bagai berlian. Tapi aku akan membuktikan diri kalau aku pantas untuk mendampinginya. Membuktikan dengan apa? Kamu hanyalah preman di universitas ini. Tapi sepertinya kalian berdua pasangan serasi, ledek Lukas. Lukas tersenyum sinis, bahkan sangat serasi, preman dan jalang. Sangat serasi, ledek Lukas lagi. Jaga bacotmu, maki Tabi. Kau mau apa? Pukul aku. Ayo sini, tantang Lukas. Tabi dan Lukas sama-sama tidak bisa mengontrol emosi mereka, sehingga mereka terlibat perlakian sengit. Serangan dari Tabi hanya mengenai sedikit bagian tubuh Lukas dan membuat sisi bibir Lukas berdarah, juga memar di beberapa bagian wajahnya. Sedang Tabi terluka parah dan dibawa ke rumah sakit bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.